Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Saya ingin konsultasi mengenai masalah saya, Pak. Oh ya, sebelumnya kamu udah pernah konseling? Belum. Ya. Sebelum konseling tuh ada 3 asas. Yang pertama asas keterbukaan, kamu dan bapak harus terbuka. Yang kedua ada asas kesukarelaan, kamu dan bapak sukarela datang ke sini membantu. Yang ketiga asas kerahasiaan, bapak akan menjaga segala rahasia dari kamu. Oke? Nah, kamu dari mana? Dari 12 IPS 1. Oh iya. Apa masalahnya? Masalah saya tuh, jadi saya punya orang tua saya tuh terlalu ngekang, Pak. Saya ingin pergi main ke sana, ke sini juga. Jadi saya pengen tidak selalu belajar terus, Pak. Saya selalu dituntut buat belajar. Biar pinter gitu. Iya. Gak ada waktu refreshing gitu ya? Iya. Kamu di sini ngekos sama orang tua tinggalnya? Ngekos. Berarti masih bisa lah main ya kan? Tapi ditelepon, Pak. Terus teman-teman saya itu dimintain nomor HP-nya, jadi selalu diawasi 24 jam. Nanti sama aja ya. Iya sih, susah ya. Itu setiap hari nelponnya atau gimana? Atau setiap jam atau gimana? Mungkin siang terus malam gitu, Pak. Tanyain terus gimana? Iya, saya di mana, sedang apa. Ya. Itu orang tua tapi sering ke situ, ke kos atau enggak? Atau kamu yang pulang ke rumah? Saya yang pulang ke rumah. Berapa kali seminggu tuh pulangnya tuh? 1 kali seminggu, setiap hari Sabtu. Itu pulang terus. Habis itu hari Minggu sore berangkat lagi gitu ya? Iya. Sekolahnya udah kan berapa? Sering itu enggak juara kelas gimana? Sering, Pak. Sering saya juara kelas. Ya, kalau kayak gitu harusnya orang tua kamu harusnya itulah ngertiin kamu. Tapi kenapa enggak? Mungkin kamunya nakal atau gimana? Enggak, Pak. Saya nggak pernah nakal. Justru perilaku yang menyimpang saya nggak pernah. Tapi orang tuamu kayak parno gitu ya, kayak takut-takut gitu ya? Iya. Itu mungkin karena faktor dari teman-teman kamu atau gimana mungkin. Ada yang teman kamu ada yang hebat banget gitu, makanya orang tua kamu sirik itu kan bisa. Nah, ada nggak kira-kira? Iya sih, Pak. Kadang orang tua saya itu suka banding-bandingkan dengan anak orang yang berprestasi juga. Gitu. Terus udah beberapa lama ini kira-kira kamu nggak keganggu nggak sama ini semua gitu loh? Iya, keganggu, Pak. Penat gitu. Sulit jadi belajar nggak fokus gitu. Iya, belajar nggak fokus. Belajar susah karena butuh ruang selain belajar, tapi buat ruang itu juga nggak dikasih, jadi cuman terpentok di ruang itu aja, sempit, suntuk gitu, Pak. Itu nggak bisa mikir luas gitu ya? Iya. Pikirannya emosi aja. Penat. Sulit kita mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, tapi disuruh yang pelajaran keras terus nilainya bagus terus gitu ya? Iya. Sulit juga sih. Juga gitu ya, orang tuanya harus ngertiin sih harusnya, tapi ya gimana? Kalau pulang kamu ngapain di rumah itu? Saya pulang bantu-bantu orang tua, terus bersih-bersih rumah. Ya, kehidupan sehari-hari. Iya, kehidupan biasa. Jauh nggak rumah kamu dari sekolah ini? Sekitar 30 menit. Jauh ya, tapi harusnya bisa sih kalau refreshing sedikit-sedikit itu, tapi ya susah juga. Ini selama corona ini kan kemarin kan libur beberapa saat, terus di rumah gimana, ngapain? Saya setiap harinya ngelakuin hal yang sama aja, Pak. Bantu-bantu orang tua, terus bersihin rumah. Kalau boleh tahu orang tuanya kerja apa? Orang tua saya petani. Dua-duanya? Iya. Jadi berangkat pagi, pulang jam berapa biasanya? Pulang setiap habis zuhur itu sudah di rumah. Iya, itu kan ada waktu tuh pagi sampai siang bisa main. Nggak bisa, Pak, kan ditanggung jawabin pekerjaan rumah yang belum selesai dari pagi.
Jadi pagi masa nggak selesai? Paling nanti Enggak. Zoom jam berapa? Bentar mungkin. Nanti setelah main terus diketahui orang tua kan saya kena marah, Pak. Masa terus di rumah habis itu kamu ngapain aja? Ya kerjain hal di rumah. Kan udah selesai dari pagi. Belajar. Bisa, belajar terus gitu. Iya. Selain belajar nggak dibolehin gitu ya? Enggak. Benar-benar terkekang gitu ya? Hmm. Ya kalau gitu ya. Tapi setiap weekend gitu nggak pernah diajak jalan gitu? Atau memang orang tuanya takut sama itu? Terlalu takut dengan corona atau gimana? Iya, Pak, parnoan Parnoan ya? corona. Berarti nggak pernah jalan-jalan dulu, refreshing itu nggak pernah. Gitu ya, gimana? Tapi selama ini pelajarannya masih masuk ke otak kan, masih bisa ditangkap gitu kan? Masih. Tapi cuma agak ganjil gitu. Terus ada lagi? Udah. Cuman itu keluhannya, Pak. Kayak masalah sama teman gitu ada nggak? Enggak ada. Masa nggak ada? Enggak. Masalah sama temen cuma itu kok, kayak nggak enak aja gitu, teman-teman kumpul terus main, ngadain event acara kesana kesini tapi nggak bisa ikut, jadinya kayak kurang deket gitu sama teman-teman lainnya. Jadi kalau ada acara gitu nggak ikut? Iya, nggak bisa ikut. Nggak pernah ikut apa gitu, ekskul atau apa? Enggak, kalaupun ekskul yang akademik yang sifatnya les-les gitu. Pramuka nggak ikut juga? Enggak. Les apa kamu ikutnya? Les ekonomi. Berapa minggu sekali itunya lesnya? 1 minggu 2 kali, 2 pertemuan. Hari apa aja? Hari Selasa sama hari Jumat. Itu dari jam berapa pulang sekolah? Jam 2? Dari jam 2 sampai jam 4. Lama ya. Itu kan bisa pulang les tuh langsung pergi main dulu kan bisa harusnya. Tapi kurang puas. Iya. Kan juga nggak. Jadi gimana tadi? Ada masalah lain bangsa? Ada, Pak. Masalah sama teman-teman kelas. Itu loh, kenapa kok sama teman-teman? Jadi kan acara kelas itu banyak. Anak-anak tuh sering ngadain acara main ke sana, ke sini. Terus acara belajar bareng di rumah si B, rumah C. Tapi kan saya dikekang, dibatasi untuk pergi-pergi. Jadi kalau saya mau pamit pergi belajar bareng, itu pasti dikira main, Pak. Saya dikiranya cuma main-main, nggak belajar. Terus akhirnya saya tuh jadi kurang deket sama teman-teman saya. Terus dijauhin. Jadi selama ini ya juga jarang juga ikut belajar bareng gitu ya? Iya. Gak pernah ikut gitu? Pernah apa nggak ikut? Pernah ikut sekali. Tapi masih diteleponin sama nggak percaya gitu ya? Ya, gimana? Tapi teman-teman jauhin semuanya atau cuma beberapa? Ada lah. Ada temen yang masih mau temenan, tapi kebanyakan kurang. Walaupun berteman juga cuma sekedarnya aja, cuman kayak hai, iya, duluan ya, cuman gitu. Gimana? Yaitu karena saya jarang kumpul sama teman-teman, jadi teman-teman kami tuh kurang dekat. Terus akhirnya saya ngerasa dikucilin gitu, Pak. Itu tadi kalau main sendiri, nggak ngacak-ngacak gitu ya? Iya. Sebenarnya beberapa teman ada yang masih kayak ngajak kalau ada acara aja, tapi sayanya ngerasa terkekang, nggak berani pamit sama orang tua. Karena saya tahu jawabannya, Pak. Mungkin teman-temanmu juga tahu, makanya kayak ngajak kamu. Ya itu kan bukan berarti dia nggak mau main sama kamu. Mungkin dia cuma nggak mau kalau ngajak kamu buat belajar bareng atau apa gitu. Tapi kalau di kelas sama aja kayak gitu atau gimana? Kalau
kelas masih gak berbaur lah, gitu. Masih berbaur, masih saling mengajak, tapi saya buat bergabung tuh kayak takut karena saya ngerasa nggak dekat sama mereka. Masa kayak jauh gitu ya, gara-gara nggak pernah kumpul iya, gitu ya. kumpul. Padahal cuma belajar, berangkat sekolah gitu aja ya. Tapi nggak, kegiatan di luar tuh jarang ikut gitu kan. Ya sudah. Itu kita ya harus gimana ya, ngasih pengertian ke mereka lah, ngasih pengertian ke mereka juga, ke orang tua juga. Kalau bisa ke orang tua, saya ini mau belajar beneran loh bu, gimana caranya gitu, biar aku tuh punya temen untuk diajak collab belajar atau pas ujian atau gimana, kan ada temennya buat collab. Nah, kita harus ngasih pengertian gitu ke orang tua. Nanti kalau emang orang tuanya nggak bisa, ya gimana lah, ngomong ke paling dekat sama siapa di rumah, sama kakak. nah coba temen ke kakaknya dulu, nanti kan mungkin bisa kakaknya ngomongin ke ibunya kan atau ke bapaknya gitu. Nah, kira-kira gimana, sanggup nggak ngomong ke kakak dulu gitu? Sanggup sih, jadi saya harus buktiin gitu ya Pak ke Iya. keluarga kalau ya saya tuh benar-benar belajar dan tolong orang tua tuh percaya sama saya gitu ya. Ya biar udah. Udah sih Pak, itu aja udah suntuk gitu, pusing. Mungkin saya harap Bapak bisa bantu. Jadi yang dapat saya simpulkan dari yang berapa poin tadi, yang pertama tadi tuh masalah dengan keluarga, yang kedua masalah dengan teman-temannya, nah yang ketiga masalah dengan guru-guru tadi ya. Yang pertama dia masalah dengan keluarga, ya gimana caranya kita tuh biar gimana ya, mencoba ngomong sama keluarga, buka omongan ke keluarga biar ngerti gitu loh sama kondisi kita, sama kemauan kita, sama lingkungan, biar kita tuh lebih kebuka pikirannya, biar plong gitu. Jadi yang kedua dia masalah teman-teman, ya gimana, mereka juga udah terbuka sama kita kan, ya harusnya kamu mikirnya, oh iya mereka masih ngajak aku kok, berarti kan mereka masih peduli sama aku, nggak berarti menjauh gitu kan. Nah, ya masih bisa lah kita itu kontak ke dia, kalau ngajak ya diem atau gimana itu kan sesekali boleh lah kita berangkat, tapi izin, yang bener-bener izin nanti tuh. Misalkan sekarang ada HP Android bisa difoto, aku mau kesini sama teman-teman ini, dibuktiin ya iya Pak. kan ada buktinya, bisa gitu. Jadi ya pinter-pinter kamu lah ngomong ke mereka biar kembali percaya sama kamu. Nah ya nanti bisa koordinasikan lah biar sama kamu kembali baik lagi, apa yang sebenarnya terjadi. Kan saya harus bicarakan ke semua orang-orang di kantor, orang-orang staf di sekolah, biar ngerti gitu loh, apa masalahnya, apa kekurangannya, apa yang dibutuhin, apa yang kan harus tahu semua kita. Kalau kita udah tahu semua, jadinya lancar, gampang untuk mencari pokok masalah untuk menyelesaikannya gitu, ya kan? Jadi bapak ya, nanti kalau misalnya kamu memang nggak bisa ke ngomong ke orang tua, bisa boleh minta bantuan bapak atau gimana gitu, nanti biar bisa bapak sampaikan ketika ada undangan wali murid ke sekolah atau gimana. Kalau memang sangat terdesak, kamu sangat butuh bantuan banget, mungkin nanti bapak akan bawa perwakilan untuk ngomongin ini, masalah ini dulu, biar nggak terlalu parno atau nggak terlalu takut, gimana ya, biar nggak terlalu orang tua tuh nggak terlalu mikir sempit ke kamu gitu, karena kan ini penting untuk masa depan kamu, untuk masa belajar kamu. Kalau kamu gini terus, lama-lama ikut kebawa ke universitas, ikut bawa ke jenjang selanjutnya, itu yang susah. Soalnya kalau di universitas kan nggak ada kayak gimana ya, campur tangan dari orang-orang lain, itu pure nilai dari usaha kita sendiri. Kalau di sekolah kan masih bisa kita bantu-bantu sama guru-guru kan, dari perilaku atau apa. Kalau dosen ya
Kalau kamu udah buruk ya udah, nilai segitu kita nggak mau nolong lagi gitu. Nah, kan jadinya ya banyak lah imbasnya besok kalau kamu masih tetap kayak gini, masih tetap nggak ngertiin. Soalnya depannya tuh banyak banget yang akan dilakuin, yang akan kita perbuat besoknya gitu. Ya besok lah kalau ada waktu, ada masalah lagi, kalau ada yang perlu dikonsulkan, perlu dibicarakan, boleh hubungi bapak lagi untuk kedepannya. Apa besok kamu kalau udah ngomong ke orang tua, kalau udah bicara sama teman-teman, bisa ngomong ke bapak dulu, nanti kan kita bahas lagi kedepannya apa itu. Oke, gimana? Iya, baik Pak. Terima kasih juga ya Pak atas penyelesaian masalahnya, saran-sarannya. Insya Allah akan saya usahakan. Besok kalau ada apa-apa lagi bilang aja, ke sini aja, nanti kita atur jadwal, kita ngomongin bareng lagi. Oke. Baik, terima kasih. Ya udah, saya mohon pamit ya Pak. Terima kasih. Ya.